Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami, Gita Hening Tresiani, NIM A420170002, Nakumi Damayanti, NIM A420170005, dan Irma Suryani, NIM A420170014. Di sini kami akan membahas tentang hasil diskusi mengenai bagaimana penemuan mekanisme meiosis mampu mendukung temuan Mendel yang tertuang dalam hukum Mendel. Yang pertama ada meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada pembentukan sel gamet. Meiosis mengalami 2 kali pembelahan. Sifat sel anakan setengah dari sifat induk. Jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Sifat kromosom haploid atau N yaitu kromosom tidak berpasangan. Tahap-tahap pembelahan meiosis dibagi menjadi 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahap meiosis 1 terdiri dari profase yang terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, dan diakinesis. Kemudian dilanjutkan dengan metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Tahap meiosis kedua terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase. Hukum Mendel ada hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 ini bisa disebut dengan hukum segregasi, yang merupakan pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Segregasi ini diikuti dengan penurunan jumlah kromosom diploid menjadi haploid. Di dalam hukum Mendel 1 ini berlaku untuk persilangan monohibrid, di mana persilangan monohibrid ini merupakan persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Kemudian ada contoh dari persilangan monohibrid. Contohnya yaitu pada tanaman kacang ercis berbatang tinggi disilangkan dengan kacang ercis berbatang pendek. Kemudian F1 semuanya akan berbatang tinggi. Untuk kombinasi pada F2, pada persilangan ini, gen untuk faktor tinggi dengan simbol T besar dominan terhadap gen untuk faktor pendek T kecil. F2 akan menghasilkan individu bergenotip atau T besar, kemudian T besar T kecil dengan fenotip yang tinggi. Sedangkan individu bergenotip T kecil dengan fenotip yang rendah. Perbandingan fenotip F2 pada persilangan monohibrid dominan penuh adalah tinggi dibanding dengan pendek sama dengan 3:1. Untuk perbandingan genotip F2 adalah T besar dibanding T besar T kecil dibanding T kecil sama dengan 1:2:1. Jadi pada persilangan monohibrid diperoleh F2 dengan perbandingan fenotip tinggi banding pendek sama dengan 3:1, dan perbandingan genotipnya yaitu T besar berbanding T besar T kecil dibanding T kecil sama dengan 1:2:1. Hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 2 ini disebut juga dengan hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Nah, hukum Mendel 2 ini menyatakan setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Hukum Mendel 2 ini dapat dijelaskan dengan menggunakan persilangan dihibrid, di mana persilangan dihibrid ini merupakan penyilangan dengan dua sifat yang berbeda. Sebagai contoh dari persilangan dihibrid yaitu kacang ercis galur murni yang mempunyai biji bulat dengan simbol B besar, warna kuning dengan simbol K besar, dengan galur murni yang mempunyai biji keriput dengan simbol B kecil, warna hijau dengan simbol K kecil. Karena biji bulat dan warna kuning dominan terdapat biji keriput dan warna hijau, maka F1 seluruhnya berupa kacang ercis berbiji bulat dan warna kuning. Biji-biji F1 ini kemudian ditanam kembali dan dilakukan penyerbukan sesamanya untuk memperoleh F2.
keturunan kedua F2 ini dapat dilihat pada tabel F2. Individu yang mengandung B besar memiliki biji bulat dan individu yang mengandung K besar memiliki biji warna kuning. Sehingga fenotip pada F2 dapat dilihat bahwa bulat kuning terdapat pada nomor berapa aja, kemudian bulat hijau terdapat pada nomor berapa aja, keriput kuning, kemudian keriput hijau dapat dilihat dari tabel F2 tersebut. Nah, jadi untuk perbandingan fenotip F2 yaitu bulat kuning dibanding bulat hijau dibanding keriput kuning dibanding keriput hijau dengan perbandingan 9:3 banding 3 banding 1. Kemudian dapat dijelaskan bahwa kemungkinan macam genotip dan fenotip pada dihibrid F2 yaitu pada tabel yang berwarna biru tersebut. Nah, tabel yang berwarna biru tersebut terdapat genotip pada B besar, K besar dan sebagainya sampai B kecil, K kecil tersebut dengan perbandingan yaitu 1:2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 dan banding 1. Lalu, bagaimana mekanisme meiosis mampu mendukung penemuan Mendel? Nah, mekanisme meiosis mampu mendukung penemuan Mendel dapat kita lihat dari reduksi kromosom pada saat proses pembelahan meiosis. Hasil persilangan Mendel sangat berkaitan dengan pembelahan meiosis, yaitu pada saat pembentukan gamet. Reduksi kromosom tersebut menyebabkan jumlah kromosom anakan setengah dari kromosom induk. Nah, reduksi kromosom tersebut juga dapat mendukung penemuan Mendel, yaitu pada hukum Mendel 1 atau yang sering kita sebut sebagai hukum segregasi. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi merupakan pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Berikut ini adalah contoh mekanisme meiosis yang dapat mendukung penemuan Mendel. Yang pertama ada pindah silang. Apa itu pindah silang? Pindah silang merupakan peristiwa pertukaran segmen dari kromatid dalam sebuah tetrad. Dan pindah silang ini terjadi pada kromosom-kromosom homolog. Peristiwa pindah silang ini dapat menyebabkan varietas yang berbeda pada gamet yang dihasilkan. Contoh nyata dari peristiwa pindah silang ini dapat kita lihat pada pasangan orang tua yang tidak memiliki 4 anak dengan wajah yang sama, di mana masing-masing anak memiliki wajah yang berbeda dan khas. Nah, yang kedua ada gagal berpisah. Apa itu gagal berpisah? Gagal berpisah merupakan peristiwa tidak dapat memisahnya sepasang kromosom pada saat proses pembelahan meiosis. Nah, gagal berpisah ini dapat menyebabkan kelainan atau aneuploidi, yaitu penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang bagaimana mekanisme meiosis yang dapat mendukung penemuan Mendel. Kami mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Amin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.